Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indrawan Matondak dengan NIM 19032016 dari program studi biologi. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana itu mekanisme respon imunitas seluler. Nah, teman-teman, kita ketahui bersama bahwa sel-sel yang normal dalam tubuh kita itu memiliki peran dan fungsi masing-masing, yang mana tujuannya adalah untuk menopang keberlangsungan hidup kita. Akan tetapi, coba teman-teman bayangkan jika ada sel kanker yang terinduksi oleh tubuh, yang mana ini dapat merusak sel atau jaringan ataupun organ dari tubuh kita. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang imunitas spesifik, yaitu tentang respon imunitas seluler. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa yang berkontribusi dalam imunitas seluler ini adalah sel T. Akan tetapi, sebelum sel T ini bekerja, dia harus diaktifasi dulu oleh sel imunitas lainnya. Nah, secara sederhananya seperti ini. Pertama-tama, sel penyaji antigen atau APC berupa sel dendrit makropak atau sel B yang sedang berpatroli akan pergi ke jaringan limfoid. Nah, setelah si sel ini dapat menangkap antigen, lalu setelah itu antigennya ditelan dan dihancurkan. Lalu sel antigen menghasilkan fragmen antigen. Nah, fragmen antigen tersebut diikat oleh molekul MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 ini milik antigen penyaji yang muncul di permukaan sel. Kemudian reseptornya atau TCR, T-cell reseptor di permukaan sel penolong akan berikatan dengan sel epitop. Nah, pada saat itu terjadilah interaksi yang mana pada saat itu protein CD4 di permukaan sel penolong berikatan dengan molekul MHC kelas 2 untuk membantu agar sel penolong dan sel penyaji antigen tersebut tetap saling tergabung. Interaksi ini akan menyebabkan sel penyaji antigen itu mensekresikan senyawa sitokin, nah yang disebut dengan interleukin 1, yang mana tujuannya dihasilkannya ini adalah untuk mengaktifkan sel T penolong. Lalu sel T penolong ini yang sudah aktif dan sudah berbanyak diri akan mensekresikan sitokin yang lain atau kita sebut dengan interleukin 2. Nah, tujuan dihasilkannya ini adalah untuk mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini yang sudah aktif, dia akan dapat menyerang dan menghancurkan sel tubuh yang terkena kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus ataupun patogen intraseluler lainnya. Cara kerjanya yaitu di mana sel T sitotoksik ini akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang memegang epitop antigen. Nah, sedangkan protein CD8 itu berikatan dengan MHC kelas 2, kelas 1 juga, yang mana sel T sitotoksik ini akan menimbulkan interaksi antara sel target dan sel T sitotoksik. Lalu sel T sitotoksik ini akan melepaskan molekul perforin yang mana dapat membentuk pori-pori dalam membran sel target. Nah, juga itu dihasilkan granzim, yang mana granzim ini yang akan dapat memecah atau menghancurkan protein sel target. Nah, granzim ini masuk ke sel si target itu secara endositosis. Nah, dengan masuknya si granzim tadi ini adalah proses awal dari apoptosis. Nah, apoptosis ini adalah proses kematian sel yang terprogram. Tujuannya adalah untuk membuang sel yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang kemudian akan menimbulkan kematian pada sel target. Nah, lalu sel sitotoksik ini yang akan terlepas dan menghancurkan sel lainnya yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Nah, begitulah teman-teman mekanisme dari imunitas seluler ini. Intinya adalah tujuan adanya imunitas seluler ini adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan patogen-patogen yang dapat merusak sel-sel tubuh kita. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.